Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi untuk materi yang kedua kita, untuk pertemuan kedua pada materi sistem reproduksi manusia. Jadi pada pertemuan pertama kan kita sudah membahas tentang pembelahan sel, mitosis dan meiosis, kemudian ada organ reproduksi pada pria, dan ada pembentukan sperma atau spermatogenesis. Nah, kita lanjut materi yang kedua. Untuk materi yang kedua yang akan kita bahas yaitu organ reproduksi wanita, kemudian ada pembentukan sel telur atau oogenesis, dan yang terakhir adalah siklus menstruasi. Nah, untuk topik ini atau materi pada pertemuan kedua ini cukup sulit, khususnya pada bagian siklus menstruasi. Jadi, adik-adik sekalian, saya mohon untuk lebih fokus lagi. Nah, untuk itu saya mulai materinya. Nah, kita masuk pada bagian pertama yaitu organ reproduksi wanita. Nah, bisa dilihat di gambar di sini, ini adalah penampang anatomi dari organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita itu secara umum bisa dibagi atas organ reproduksi bagian luar dan organ reproduksi bagian dalam. Untuk organ reproduksi bagian luar secara umum bisa dibagi atas labia dan vulva. Namun di gambar di samping ini tidak ditunjukkan organ luarnya. Nanti lebih jelasnya akan saya tampilkan dalam animasi. Oke, kita skip saja. Kemudian organ reproduksi bagian dalam. Organ reproduksi bagian dalam itu ada ovarium. Bisa kalian lihat. Jadi jumlahnya ada 2, satu pasang. Ada di kiri dan ada di kanan. Fungsinya sebagai tempat pembentukan sel telur atau ovum. Jadi organnya disebut ovarium, hasilnya nanti adalah ovum. Dan proses keluarnya ovum dari ovarium itu disebut ovulasi. Jadi jangan tertukar. Kemudian ada oviduct. Oviduct itu ini. Oviduct atau biasa disebut dengan tuba Fallopi. Jadi fungsinya ini adalah tempat terjadinya fertilisasi atau tempat terjadinya pertemuan antara sel telur dan sperma. Jadi jika ingin menghasilkan bayi, maka sperma dan sel telur itu harus ketemunya di tuba Fallopi. Nah, jadi kan tadi ovarium tadi menghasilkan ovum atau sel telur kan. Dia akan keluar, kemudian masuk ke dalam tuba Fallopi menuju ke organ yang namanya ini. Ini apa? Uterus. Uterus atau rahim. Nah, jika selama perjalanan menuju rahim tadi ovum bertemu dengan sperma, maka ovum tadi akan berkembang menjadi janin. Namun jika tidak bertemu dengan sperma selama perjalanan dalam tuba Fallopi, maka tidak akan terjadi kehamilan. Seperti itu ya. Jadi oviduct adalah tempat terjadinya pertemuan antara sperma dan sel telur jika mengharapkan adanya kehamilan. Kemudian ada uterus yang tadi saya bahas ya. Uterus itu nama lainnya rahim. Nah, uterus ini nanti tempat berkembangnya janin. Ini tempatnya. Ya. Kemudian yang berikutnya ada cervix. Cervix atau leher rahim. Nih. Yang terakhir, jadi cervix ini gunanya sebagai menyeleksi sperma ya. Jadi sperma yang masuk itu adalah sperma yang sehat, yang sempurna, tidak cacat. Jadi nanti itu diseleksi oleh semacam rambut-rambut lendir. Kemudian yang berikutnya ada vagina. Jadi vagina itu yang ini. Vagina ini adalah alat kopulasi. Jadi kalau pada pria kan namanya penis, kalau pada wanita itu disebut vagina. Jadi nanti di sini tempat alat kopulasi, nanti tempat penyaluran spermanya nanti. Jadi di sini.
Nah, sebelum kita lanjut, saya akan tunjukkan animasinya. Nah, ini animasi untuk organ reproduksi pada wanita. Yang tadi yang belum saya sempat jelaskan itu kan pada organ reproduksi luar. Nah, kita bisa lihat di sini, jika kita lihat dari depan, itu akan nampak seperti ini. Dari samping akan nampak seperti ini. Ya, kita lihat dari depan. Ya, dari depan kayak tadi ya. Kemudian untuk melihat organ bagian luarnya kita ginikan, kemudian kita perbesar. Nah, yang disebut dengan tadi ada yang pertama itu labia. Labia itu adalah yang ini. Jadi adalah lembaran yang menutupi si vaginanya. Jadi ini labianya. Nah, kemudian untuk vulva itu celah atau lubangnya. Ya, ini celah dia. Jadi celah itu kan berarti ada penutupnya. Nah, penutupnya ini disebut dengan labia. Oke. Kemudian bisa kita singgung sedikit. Ini tadi ovarium ya. Ini sepasang. Ini oviduct. Ini tadi ya benar. Terus ini vaginanya. Nah, di antara sini ada gerbang ya. Untuk menyeleksi sperma adalah cervix. Nah, jadi simple ya. Simple. Nah, ini apa? Ini itu kandung kemih. Tempat air seni, air urin ditampung. Jadi wanita itu memiliki lubang air seni dan alat reproduksinya itu agak berbeda ya. Beda salurannya. Berbeda dengan laki-laki itu muaranya sama. Kalau wanita agak beda. Nah, kita lanjut. Kalau sudah untuk organ reproduksi, ini tadi sudah ya. Kita lanjut ke pembentukan sel telur. Nah, pembentukan sel telur yang saya sampaikan tadi terjadi dalam ovarium. Terjadi dalam ovarium secara bergantian antara kiri dan kanan. Namun ada kalanya wanita akan mengeluarkan lebih dari satu sel telur. Kapan itu? Itu ketika hormon reproduksi wanita itu terlalu tinggi sehingga akan mengakibatkan yang namanya super ovulasi. Nah, itu masih wajar. Nah, kita lanjut. Untuk pembentukan sel telur itu terjadi dalam ovarium. Itu terjadinya di seperti ini ya. Ada beberapa tahapan pembelahan. Diawali dengan sel yang bernama oogonium. Inilah oogonium. Membelah secara mitosis akan membentuk oosit primer. Jadi kita lihat oosit primer, kita ambil satu sel oosit primer, kemudian oosit primer ini akan membelah secara meiosis. Karena terjadinya dua kali maka disebut meiosis 1. Nah, oosit primer tadi ketika sudah membelah akan menghasilkan dua sel, yang satunya berukuran besar dan satunya berukuran lebih kecil. Nah, yang lebih besar ini itu disebut dengan oosit sekunder. Oosit sekunder kemudian akan melakukan pembelahan meiosis 2 yang akan membentuk satu sel besar yang berukuran lebih besar dan satu yang lebih kecil. Nah, begitu pula dengan sel yang awalnya tadi dibentuk yang berukuran lebih kecil, ini juga akan membelah namun menghasilkan dua sel yang berukuran kecil. Jadi tadinya oosit primer menghasilkan 3 sel yang berukuran lebih kecil atau disebut dengan badan polar atau polosit, dan satu sel yang berukuran lebih besar yang disebut dengan ootit. Dan inilah yang akan berkembang menjadi ovum atau sel telur. Nah, sel telur ini kalau sudah siap, jadi ini prosesnya dalam ovarium ya. Jadi ini berjalan ke sini. Kalau sel telurnya sudah siap untuk dikeluarkan, sudah matang, dia akan keluar. Dan pembungkusnya tadi ini akan berputar ke siklus yang berikutnya. Nah, ini adalah pembentukan sel telurnya ya. Kemudian kita masuk ke siklus menstruasi. Menstruasi ini adalah proses peluruhan dinding rahim atau dinding uterus tadi jika
ternyata sel telur atau ovum tadi tidak berhasil dibuahi oleh sperma. Nah, dinding rahim ini harus akan meluruh. Karena dinding rahim ini mengandung banyak pembuluh darah, maka hasil dari peluruhan ini akan berbentuk darah segar ya. Nah, sebelum kita masuk ke siklus menstruasinya, ada baiknya kita mengetahui hormon-hormon yang berperan dalam siklus menstruasi. Yang pertama, ada yang disebut dengan hormon estrogen. Hormon estrogen ini fungsinya sebenarnya adalah untuk membentuk alat reproduksi primer dan sekunder pada wanita. Dia yang membentuk misalnya payudara wanita, kemudian pinggul yang besar, itu semua dibentuk karena ada hormon ini. Nah, pada siklus menstruasi, peran dari estrogen adalah untuk mematangkan sel telur dan untuk membantu penebalan dinding rahim. Kemudian ada hormon yang berikutnya yang disebut dengan progesteron. Progesteron ini fungsi utamanya sebagai melakukan penebalan pada dinding rahim. Jadi yang sangat berperan dalam penebalan itu adalah progesteron. Estrogen itu ya ibaratnya membantu lah. Kemudian ada hormon yang disebut FSH atau follicle stimulating hormone. FSH ini berperan dalam pembentukan sel telur di dalam ovarium. Jadi yang membentuk sampai jadi ovum itu adalah FSH. Kemudian ada hormon LH atau luteinizing hormone. LH ini fungsinya adalah untuk melepaskan ovum dari ovarium atau dia berperan dalam proses ovulasi. Nah, seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke gambar berikutnya, yaitu gambar dari siklus menstruasi. Jadi sebelumnya saya akan jelaskan bahwa ini adalah kondisi dari sel telur di dalam ovarium. Kemudian ini adalah kondisi endometrium atau dinding rahim. Jadi dinding rahim itu sebutannya ada endometrium, dinding uterus ya gitu ya. Kemudian ini kondisi hormon. Jadi kadar hormon ketika proses itu terbentuk. Jadi ketika semakin ke atas ini berarti kadar hormonnya tinggi. Kalau di bawah berarti kadar hormonnya pada saat itu dia sedang rendah. Nah, kita masuk ke penjelasan. Kita lihat bahwa ketika sel telur tadi yang belum matang, dalam proses pematangan kita lihat ada hormon yang paling banyak. Nah, kita bisa lihat ya bahwa FSH tadi itu warnanya hijau, LH biru muda, estrogen orange, progesteron ini biru tua. Nah, pada saat proses pematangan sel telur tadi sampai di sini kan, sebelum dia keluar, itu yang berperan adalah FSH. Kita lihat bahwa kadarnya lebih tinggi kan. Nah, pada saat sel telur hampir matang, maka FSH akan menurun, diganti perannya oleh estrogen. Jadi estrogen yang mematangkan sampai siap untuk dikeluarkan, dan ketika siap dikeluarkan, hormon yang berperan adalah LH. Maka LH akan diproduksi sangat banyak. Bisa dilihat ya. Jadi ketika sudah mau keluar, itu LH yang meningkat. Dan ketika sudah sel telurnya sudah keluar, maka yang akan dibentuk adalah progesteron. Kenapa? Karena sel telur sudah keluar. Sel telur kan tujuannya adalah menempel di dinding rahim. Jadi dinding rahim akan mempersiapkan dirinya dengan cara melakukan penebalan. Jadi ketika sudah keluar, progesteron yang dibentuk karena sudah mempersiapkan diri untuk menerima sel telur. Jadi di sini akan menebal. Kita lihat di sini kan, ini mulai menebal karena progesteron juga diproduksi lagi tinggi-tingginya. Kemudian jika sel telur tadi tidak berhasil dibuahi oleh sperma, maka progesteron menurun. Karena dia menurun, maka dinding rahim tadi yang diakibatkan oleh progesteron yang banyak, karena menurun maka dinding rahim juga akan meluruh dan masuk ke siklus ini, menstruasi.
Nah, progesteron di sini kan menurun. Paham ya? Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai materi kita hari ini. Yang pertama, organ reproduksi wanita, kemudian oogenesis atau pembentukan sel telur, dan siklus menstruasi. Jadi selesai ya. Jadi jika ada pertanyaan untuk materi ini, silahkan di komen atau bisa langsung di WA pribadi. Jangan lupa untuk mengisi absennya untuk pertemuan ini. Saya harap kalian bertanya jika ada yang tidak dipahami. Saya harapkan lebih aktif. Saya akhiri, kita ketemu di komen-komenan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.